dalam 4 interval ke depan. Giliran saya Widya Libriawan yang menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul jam 9 lewat waktu Indonesia Barat. menit. Kali ini kita akan main-main cave lagi bersama Abi. Kita tunggu sampai tombol muncul baru kita masuk game. Oke, sudah muncul, kita play. Kita masuk wordnya, semoga aman ya, guys. pagi hingga siang hari nanti pendengar beragam informasi akan terus. Oke, kita harus download lagi guys. Kita F2 fitting ya guys. Kalau lama kita akan skip. Dalam headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Headline news PRFM. Oh, ternyata bagian download untuk lama. Jadi bagian ini kita akan skip ya guys, biar tidak terlalu lama menunggu proses downloadnya. Menantinya kemudian. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sudah berada di tahap modify autokitting server dan sudah berubah tulisan menjadi battle on battlefield. Bantah lagi kita akan masuk wordnya. Semoga bisa ya guys. Oke, bisa guys. Informasi dalam headline news pukul Akhirnya 9 bisa pagi guys. ini. Informasi lainnya kami sampaikan kembali untuk Anda pada Tapi seperti pukul biasa kita akan awali dengan tidur terlebih dahulu ya guys. Widya Libriawan. Headline news PRFM. Kenapa ini guys? Semua udah aman guys. Udah kita ngapain ya guys enaknya? Di kawasan kantor PRFM Jalan Asia Afrika nomor 77 Kota Bandung disambangi oleh 3 ekor monyet ya. Bahkan tadi ditemukan lebih ada 4 ekor monyet yang bergelantungan di kabel, kemudian juga naik di atas pohon kelapa. Sebelumnya laporan soal monyet yang berkeliaran ini juga sempat disampaikan oleh Anda ya pendengar PR. Sebelumnya dari kawasan Dago dan sebelumnya juga ada beberapa kawasan lain yang melaporkan hal serupa. Ya, nanti kita akan cari tahu begitu ya, apakah ini terkait fenomena tertentu ataukah keberadaan monyet liar ini memang hanya untuk mencari makan saja. Kalau kita ingat ya, pertengahan tahun 2025 ini juga sempat ada informasi monyet berkeliaran bahkan dari kawasan Bandung Utara sampai dengan Bandung Timur ya, pendengar. Ya, selain informasi soal keberadaan monyet liar di kawasan Kota Bandung, informasi lainnya adalah soal Haji KB, pendengar. Hari jadi Kota Bandung bulan depan berarti ya, 24-25 September 2025. Dan juga nanti kami akan terus hadirkan informasi ini soal balita yang meninggal dan tubuhnya dipenuhi oleh cacing. Ya, mohon maaf untuk Anda yang saat ini sedang sarapan ya pendengar PR. Setelah sebelumnya Dinas Kesehatan Jawa Barat melalui Kadinkes Jawa Barat Dini Adiani Dewi menyampaikan permohonan maaf untuk warga Jawa Barat. Apakah yang bersangkutan ini memang terkena cacingan ataukah ada penyakit lain? Nanti kami juga akan hadirkan informasinya untuk Anda. Ya, selain 3 informasi tadi, Anda juga tentunya bisa berbagi informasi pendengar. Silahkan Anda bisa sampaikan informasi terkait kondisi cuaca saat ini di tempat Anda, kondisi lalu lintas jika Anda saat ini sedang berkendara, ataupun informasi lainnya, kehilangan penemuan ataupun sarana prasarana, Anda boleh sampaikan ke redaksi PRFM 4221075 atau Anda mention melalui @PRFM News, pendengar. Expert Voice PRFM, mendengar pakar bicara. Seniman sekaligus budayawan Sunda,
Budi Setiawan Garda Pandawa atau yang lebih dikenal dengan nama Budi Dalton menyoroti kondisi kota Bandung yang seolah mengalami krisis identitas dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Budi, dahulu kota Bandung memiliki sejumlah julukan yang menjadi ciri khas daerahnya. Akan tetapi saat ini kota Bandung seolah sudah kehilangan identitasnya dan kerap mendapat beragam julukan negatif. Kita ini kayaknya kehilangan apa ya, identitasnya. Gini, saya mau cerita sedikit nih ya. Kan tahun 1700 tuh, kota Bandung tuh disebutnya sebagai paradise in exile katanya, atau surga di pengasingan. Jadi memang kota Bandung saat itu suasananya bagus, tapi saat itu juga dipergunakan sebagai orang-orang pemberontak lah kepada Batavia dan Belanda zaman itu ya, 1700-an. Nah, lalu juga Bandung pernah disebut sebagai Bandung Excelsior atau Bandung yang unggul. Pernah juga disebut sebagai The Sleeping Beauty, The Pearl van het Oosten atau Mutiara dari Timur. Lalu tahun 20-an kita mengenal sebagai Paris van Java, gitu kan. Lalu pernah dijuluki juga Intellectual Centrum van Indi. Jadi kotanya intelektual. Pernah juga disebut sebagai Stadkundig Centrum van India atau artinya pusat politik Hindia Belanda. Jadi lengkap sekali sebetulnya kota Bandung itu ya. Dan terakhir kita itu dijuluki sebagai Bandung the capital of Asia Afrika atau ibu kota Asia Afrika itu tahun 55. Tapi kesininya tuh kan julukan itu malah menjadi apa ya? Menjadi sindiran. Katanya Bandung kota gerin kutangtung gitu ya. Bandung kota lubang, Bandung kota sampah, Bandung kota macet dan lain-lain. Kesininya juga ada banyak sekali jargon-jargon politik pemimpinnya, misalnya Bandung berkibar, Bandung bermartabat ya, Bandung juara, Bandung bertobat, dan sekarang Bandung aman. Lebih lanjut, Budi mengatakan kondisi ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi seluruh masyarakat, baik pemerintah maupun warga kota Bandung. Sebab menurut Budi, identitas sebuah kota dibentuk oleh pemerintah daerah dan juga oleh perilaku warga di kota tersebut. Julukan atau sanjungan itu kan diberikan kepada kota Bandung tidak lepas dari siapa pengelolanya atau pemimpinnya gitu ya. Juga tentunya perilaku warga kota di tempat tersebut. Bahkan kalau ada seorang ahli perencanaan kota lah ya, beliau kan menyebutkan tuh, tunjukkan padaku wajah kotamu katanya, maka aku akan bisa menebak siapa wali kotanya, gitulah kurang lebih. Nah, artinya karena saya lahir mungkin di Bandung, sebagai orang Bandung tuh sebetulnya ada naon sih identitasnya gitu ya. Jadi ada kebingungan yang sebetulnya bisa menjadi penciri atau bahkan identitasnya kota tersebut. Betul, jadi kehilangan mungkin inner beauty-nya mungkin gitu ya. Itu, tapi bukan menyalahkan kepada siapapun, termasuk mungkin kepada saya warga kota yang tidak memahami identitas kotanya sendiri gitu kan, kurang lebih. Itu dia informasi dari seniman sekaligus budayawan Sunda, Budi Setiawan Garda Pandawa atau yang lebih dikenal dengan nama Budi Dalton yang menyoroti kondisi kota Bandung yang seolah mengalami krisis identitas dalam beberapa tahun terakhir. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. Halo good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus.
Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasud. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075. Ya, pendengar yang juga ramai di jagat maya di media sosial adalah soal wafatnya balita berusia 4 tahun di Sukabumi. Yang mencengangkan adalah di tubuh balita ini ditemukan cacing gelang dengan jumlah yang tidak sedikit. Dikutip dari cnnindonesia.com, pendengar, ada seorang balita berusia 4 tahun berinisial R, asal Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang meregang nyawa setelah tubuhnya dipenuhi cacing. R ini masuk IGD RSUD Syamsuddin pada tanggal 13 Agustus sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di rumah sakit, kondisinya sudah tidak sadarkan diri sejak 1 hari sebelumnya. Ya, dokter IGD saat itu kebingungan menentukan penyebab pasti penurunan kesadarannya. Hingga kemudian shock berhasil ditangani dan tidak memakan waktu lama setelah shock berhasil diatasi oleh dokter IGD, pendengar, dari hidung yang bersangkutan atau dari hidung balita tersebut keluarlah cacing. Dokter IGD yang saat itu menangani pasien kemudian berasumsi bahwa kondisi kesadaran dari balita ini berhubungan dengan infeksi cacing. Setelah kondisinya sedikit stabil, R kemudian dirujuk ke ruang PICU untuk mendapatkan penanganan intensif anak. Dari hasil pemeriksaan diketahui infeksi yang menyerang tubuhnya adalah askariasis atau penyakit akibat cacing gelang. Dokter menyatakan infeksi bisa terjadi ketika telur cacing tertelan, baik melalui makanan, minuman, ataupun dari tangan yang kotor. Telur cacing akan menetas di usus, kemudian berkembang menjadi larva yang kemudian bisa menyebar lewat aliran darah ke organ-organ, bahkan otak. Itu yang menyebabkan balita ini kemudian tidak sadarkan diri. Dokter IGD mengatakan kondisi lingkungan tempat tinggal R juga turut mempengaruhi. Keluarganya tinggal di rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya. Ya, dan disampaikan juga meski infeksi cacing kerap ditemukan, kasus parah seperti yang dialami R ini sangat jarang berujung kematian. Dokter masih terus melakukan analisa, pendengar, karena diduga balita ini juga mengalami komplikasi lain, yaitu tuberkulosis meningitis
mengingat orang tuanya juga sedang dalam pengobatan TB paru. Ya, sayangnya upaya medis di ruangan PICU RSUD Syamsuddin Sukabumi tidak mampu menyelamatkan nyawa R karena kondisinya saat masuk IGD sudah dalam keadaan kritis. Pendengar. Ya, di kondisi cuaca seperti saat ini, pendengar ya, siangnya sangat terik, udaranya juga kencang dan cenderung dingin ya, pendengar PR. Kemudian juga sore ke malam hari hujan begitu ya, sehingga lembab. Ya, pastikan putra-putri kita, pendengar ya, putra-putri Anda ini dalam kondisi bersih ya, sehat begitu ya. Karena ya kalau melihat kondisi yang dialami oleh balita 4 tahun ini begitu ya, ya sering bermain di tanah, kemudian dalam kondisi kotor, mungkin tidak sadar, kemudian tangannya memegang makanannya kemudian sudah menjadi media dari telur cacing tersebut ya, pendengar. Yang bisa disampaikan barangkali pagi ini tetap untuk menomorsatukan PHBS ya, pendengar, pola hidup bersih dan sehat. Dan juga untuk Anda yang saat ini mungkin ada yang keluarganya sedang dalam kondisi sakit begitu ya. Ya, pastikan untuk kembali memeriksa kondisi lingkungan atau kondisi tempat tinggal Anda ya. Ya, tentu kita masih akan menunggu informasi lebih lanjut ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Kadinkes Jawa Barat begitu ya, mengenai kasus balita berinisial R berusia 4 tahun ini ya, pendengar. Karena sebelumnya disampaikan, rasanya kalau askariasis yang berujung kematian ini adalah kasus yang sangat jarang. Jadi masih harus dikonfirmasi apakah betul meninggalnya karena askariasis atau infeksi cacing, ataukah memang ada penyakit berat lain yang diderita oleh yang bersangkutan, pendengar. Citizen Report. Ya, semoga sehat selalu ya wargi Bandung, wargi Jawa Barat, pendengar PRFM, netizen PRFM dimanapun berada. Pagi hari tadi ada Rancamanyar 33 mengabarkan dari Jembatan 2 sampai Rancamas macet. Direspon oleh Kang Andrian Nugraha. Untung saja sudah OTW dari Binong ya, kalau tidak ikutan kejebak macet. Ya, Anda yang akan berkendara ke kawasan timur ya, semakin timur begitu, ke arah Ciayu Majakuning ya, pendengar. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, melewati tol Cipali. Ya, pantauan ruas tol Cipali pagi ini pukul 8:10 tadi, kilometer 99, kilometer 183, lalu lintas terpantau lancar kedua arah. Sementara cuaca terpantau masih berawan ya, ada sedikit semburat matahari, tapi nampaknya juga awannya masih cukup tebal. Kemudian melalui nomor WhatsApp PRFM ada Kang Zain. Akhir-akhir ini sering terjadi gempa ya Min, mohon dong diedukasi ke warga. Ayolah BPBD bikin inovasi atau teknologi apa gitu yang bisa buat deteksi dini untuk masyarakat. Soalnya rumah saya di kawasan Cimbuluit, ini di dekat Sesar Lembang. Kang Zain mengabarkan. Kalau BNPB, BPBD itu seharusnya punya program mitigasi ya, Kang Zain. Jadi dulu itu ada program namanya sosialisasi budaya sadar bencana. Ini adalah sosialisasi untuk warga-warga atau masyarakat yang tinggal di zona merah.
ya. Jadi seharusnya memang sudah ada sosialisasi dan semakin digencarkan. Siap, Kang Zain, diteruskan kembali ya ke BPBD Jawa Barat dan juga BPBD Kota Bandung, BPBD Kabupaten Bandung juga. 081-881-1075 bisa kembali Anda gunakan pendengar untuk berbagi informasi. Sekecil apapun informasi dari Anda tentu bermanfaat bagi pendengar PRFM di mana saja berada. Citizen Report. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung Udah, gimana kenapa ya? persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081 881 1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081 881 1075. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et mayora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti Creative Entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et mayora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Info cuaca. Pagi ini kita akan update dulu informasi cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Bandung, ada Ibu Yuni Yulianti. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi Teh Widya. Baik, silakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Baik, terima kasih Teh Widya. Dengan PRFM dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari BMKG Bandung sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, serta Jawa Barat pada umumnya untuk hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Untuk sirkulasi angin masih terpantau angin di wilayah Jawa Barat dominasi oleh angin timuran, kemudian untuk kelembaban udara di wilayah Jawa Barat
masuk Bandung hari ini masih cukup lembab, masih berpotensi untuk pembentukan awan-awan hujan di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk di beberapa wilayah di wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya untuk pagi hari pada umumnya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Untuk siang, sore, dan menjelang malam hari di antara pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia bagian Barat pada umumnya berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diprediksi merata untuk wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dan untuk malam ke dini hari pada umumnya berawan. Suhu udara di antara 17 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara di antara 60 hingga 92%. Untuk angin di wilayah Bandung pada umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Dapat kami sampaikan pula update perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat umumnya hari ini. Untuk pagi hari di antara pukul 7 hingga 13 pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari di antara pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia bagian Barat pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat berpotensi hujan. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal diprediksi terjadi untuk sebagian wilayah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Indramayu, dan Cirebon. Untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi terjadi untuk sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Bandung, dan Cimahi. Suhu udara di antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara di antara 55 hingga 95%. Untuk angin di wilayah Jawa Barat umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga maksimum 35 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca hari ini masih harus diwaspadai terkait masih adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin di antara siang, sore, dan malam hari, terutama untuk sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Bandung, dan Cimahi. Selanjutnya untuk informasi maritim dapat kami sampaikan perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara maupun selatan Jawa Barat hari ini. Untuk perairan utara Jawa Barat, ketinggian gelombang di antara 0 hingga 0,5 meter, dan di selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang di antara 1,3 hingga 2 meter. Untuk ketinggian gelombang di utara maupun selatan Jawa Barat masih dalam ketinggian normal. Meskipun demikian, untuk masyarakat yang beraktivitas, terutama di perairan selatan Jawa Barat, dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada, selalu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh BPBD maupun oleh Badan SAR setempat. Demikian disampaikan Teh Widya. Ya baik Ibu Yuni Yulianti, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya, Anda bisa cek kembali informasinya di laman resmi BMKG ya pendengar. Namun sebagaimana disampaikan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga hujan deras begitu ya di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat. Demikian disampaikan selengkapnya dalam info cuaca pendengar. Info cuaca. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Provinsi Jawa Barat merayakan hari jadinya yang ke-80 tahun pada 19 Agustus lalu. Dalam rangka tersebut, pakar kebijakan pendidikan yang sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyoroti sejumlah masalah dunia pendidikan yang masih ada di Jawa Barat. Menurut Cecep, Pemprov Jabar seharusnya memiliki peta jalan pendidikan untuk jangka panjang. Hal ini demi menghindari adanya perbedaan kebijakan di setiap periode pergantian pemimpin. Selain itu, Cecep juga menyoroti bahwa saat ini Jawa Barat masih memiliki masalah kesenjangan kualitas pendidikan.
dan memang yang overhead pertama adalah membuat peta jalan pembangunan pendidikan ya, misalnya 20, 30 tahun atau 40 tahun ke depan. Jadi peta jalan itu sebagai guide ya, atau pedoman untuk pembangunan berikutnya. Jadi jangan ada kesan ganti gubernur, ganti kepala dinas, ganti kebijakannya. Dan kebijakan itu memang harus ganti, tapi dia harus berlanjut. Yang kedua yang masih jadi harus perhatian adalah soal sarana prasarana pendidikan. Nah, jadi ditemukan di daerah-daerah itu masih ada kesenjangan gitu, sekolah-sekolah bisa jadi sarana prasarana, fasilitas gitu kan. Itu harus ada standar yang baik ya, standar unggul saya tuh. Tiga, kesejahteraan pada gurunya, tekniknya, dan diperhatikan, dan penuntasan guru-guru honorer harus diangkat jadi ASN. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penguatan mutu ya lulusan dan meningkatkan rata-rata lama sekolah anak-anak di Jawa Barat, serta partisipasi asal pendidikan dari SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi itu harus ditingkatkan. Itu dia informasi dari pakar kebijakan pendidikan yang sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, yang menyoroti sejumlah masalah dunia pendidikan pada momen hari jadi ke-80 tahun Provinsi Jawa Barat. Expert Voice PRFM, mendengar pakar bicara. Citizen Report. Ya, warga Rancamanyar pagi hari ini nampaknya juga harus ekstra sabar, harus ekstra effort begitu ya, mengatur waktu karena sudah 3 hari begitu ya, lalu lintasnya setiap pagi stuck. Sebelumnya ada Rancamanyar 33 mengabarkan dari Jembatan 2 sampai Rancamas macet begitu ya, ini sampai dengan menjelang pukul 8. Antara Inze ini direspon oleh Antara Wah, mohon maaf Inze. nih guys, Aduh, lagi 3 hari pilek aku. seperti ini terus Ini kurang enak capek. nih ngomongnya guys. Kalau untuk sekarang semoga cepat sembuh ya guys. Ada Kang Darwis merespon kasusnya R atau Raya ya pendengar. Menurut saya pemerintah Jawa Barat atau kabupaten kota harus peka soal kesehatan warga kurang mampu. Kasus di Sukabumi adalah kegagalan pemerintah. Ya, ada Kang Anton yang juga ingin menanggapi soal kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi ya, pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi. Iya betul, dengan Kang Anton? Iya, betul. Oke, mangga tanggapannya Kang Anton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang? Ya, yang pertama mungkin saya sebagai masyarakat Jawa Barat mengucapkan turut berduka cita ya atas wafatnya Ade Raya. Insya Allah sudah menjamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian saya juga sampaikan kepada seluruh keluarga besar Ade Raya, dari mulai ibunya, ayahnya, dan neneknya. Walaupun dalam keadaan keterbatasan, menurut informasi ibunya juga dalam keadaan terganggu ya kesehatan jiwanya ya. Iya betul, ada gangguan kesehatan jiwa. Iya, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak, terutama kepada itu ya yayasan atau apa ya, yang rumah teduh itu Teh. Iya. Atas segala usahanya yang telah membantu Ade Raya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, tetapi takdir berkata lain. Insya Allah
semua kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Gitu Teh. Baik. Kemudian, Ada lagi yang ingin ditanggapi? Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga. Saya melihat video dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah memerintahkan kepada dinas terkait untuk membawa seluruh keluarganya agar senantiasa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini miris ya Teh. Itu dari pihak rumah sakit, kalau lihat postingan-postingan dari media ya, itu Deraya kan dalam kondisi sedang koma atau berjuang ya. Itu pihak rumah sakit masih mempermasalahkan, bahkan kalau dalam bahasa Sunda dialung koyong Teh. Jadi pihak dari rumah teduh itu harus ngurus ini kesana kesini dalam jangka 3 hari kalau nggak salah ya, dikasih waktu tenggang. Apakah nggak bisa ya mereka itu melihat kondisi seperti itu ditangani dulu lah gitu Teh, biar supaya orang yang sedang sakit ini bisa ditangani lebih lanjut Teh, gitu. Harapan saya seperti itu sih. Oke. Jadi urusan administrasi ini tidak boleh merusak kemanusiaan begitu ya, Kang Anton ya? Iya betul. Kalau dalam kondisi seperti itu, kecuali kalau memang orang-orang yang secara kasat mata ada lah gitu. Ini kan kondisinya seperti itu, ditangani oleh salah satu yayasan gitu. Oke. Gitu. Baik. Itu harapan kami dari masyarakat. Gitu. Baik. Kedepannya apa sih yang pengen artinya begini ya, kita kan harus bisa belajar dari kondisi Raya begitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Kak Anton bahwa kalau bisa diupayakan dulu semaksimal mungkin, ditolong dulu deh begitu urusan administrasi biar belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk RT RW atau Forkopimcam begitu ya Kak Anton di sana yang menaungi warganya begitu, karena kan warga Jawa Barat banyak ya rasanya yang tinggalnya di rumah panggung juga begitu ya. Apa sih harapannya begitu kalau melihat kondisi seperti ini, Kang? Harapannya sih kami sebagai masyarakat yang ada di bawah ya, harapan dari pemerintah itu seharusnya mungkin apakah memang harus ada sebuah posko ya di setiap rumah sakit itu untuk menangani secara khusus orang-orang yang seperti ini Teh. Jangan sampai orang, kalau dalam kata kasarnya orang sedang sakarat gitu, dibiarkan gitu saja gitu. Itu kan kemanusiaannya kemana gitu. Tapi berarti karena Raya juga datang sudah dalam keadaan kritis, ayahnya juga sedang dalam pengobatan TB paru begitu. Artinya pengawasan dari aparat setempat RT RW barangkali memang harus ditingkatkan begitu ya, Kang Anton? Iya betul. Jadi rasa kepedulian kita itu kan agama kita sudah mengajarkan ya, hak dan kewajiban seorang muslim itu. Masa sih tetangga kita sedang mengalami sakit seperti itu nggak ada rasa empati sama sekali, ikut mengurus dan lain sebagainya gitu Teh. Jadi ini hak pelajaran bagi kita semua ya, bukan hanya bagi pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat yang punya agama gitu, punya rasa, punya hati, kita sama-sama lah gitu saling memperhatikan antara tetangga sama tetangga yang lain gitu Teh. Oke, siap. Artinya empati juga ya. Gimana Kang? Iya betul. Dan harapan kami sebagai masyarakat ini fasilitas kesehatan itu seharusnya ditingkatkan di setiap kabupaten Teh. Jadi minimal harapan kami sebagai masyarakat itu rumah sakit di setiap kabupaten itu standarnya harusnya mengikuti minimal sama sedatan dengan rumah sakit Sadikin ya Teh. Gitu. Karena kemarin juga pengalamannya Teh. Ada teman saya kan di sana di ujung selatan, Garut Selatan, daerah Desa Sentang, Kabupaten Cibalong ya, Kabupaten Garut Selatan. Itu kan di sana kan fasilitasnya terbatas, maka dirujuk ke sini, ke RSHS. Itu kan perjalanannya di jalan, perjalanan dari sana ke sini kan satu kali jalan itu sampai 8 jam Teh. Oke. Itu kan sangat pelayanan. Seharusnya ya diupayakanlah kepada pemerintah agar senantiasa rumah sakit yang ada di kabupaten itu fasilitasnya minimal standarnya harus sama dengan
RSHS gitu, agar Oke. senantiasa masyarakat yang ada di pelosok itu mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. Baik, artinya kalaupun karena kan RSHS ini rumah sakit provinsi begitu ya. Artinya kalaupun tidak sebesar RSHS, rumah sakit di kota dan kabupaten ini mumpuni begitu ya untuk tindakan pertama. Jadi tidak langsung dirujuk ke RSHS ya, Kang Anton ya. Minimal Iya, begitu ya. Artinya betul. bisa ditangani di rumah sakit setempat ya. Iya, itu kan kalau yang jauh itu kan repotnya luar biasa. Iya. Di sini kan tempat tinggal nggak ada, Iya. tidur di mobil, tidur di Iya. ember dan lain sebagainya, Oke, gitu. baik. Sehingga Itu harapan kami sebagai masyarakat Jawa Barat gitu. siap, sehingga keberadaan rumah-rumah singgah seperti rumah teduh begitu ya, ini menjadi sangat berarti ya untuk pasien-pasien yang berada jauh di pelosok dan memang harus pengobatan ke RSHS begitu ya, Kang Anton ya. Iya, Baik, betul. siap. Hatur nuhun Kang Anton, ini kami bantu teruskan ya kepada dinas terkait, utamanya pada Dinkes Jawa Barat. Semoga juga ini menjadi perhatian yang lebih utama. Sekali lagi hatur nuhun, sehat selalu Kang Anton. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan tadi Kang Anton menyoroti masalah empati ya, mulai dari tetangga, kemudian juga pihak RT RW begitu ya. Kemudian juga dari camat barangkali ya, camat lurah begitu, ini empatinya seperti apa. Karena Raya ini masuk rumah sakit Syamsuddin dalam keadaan kritis dan tidak sadarnya ini sudah 1 kali 24 jam gitu ya. Artinya kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, ini barangkali semakin telat untuk dibawa ke IGD begitu ya. Kemudian tadi menyoroti masalah fasilitas kesehatan, Kang Anton menyampaikan bisa nggak kalau fasilitas kesehatan atau rumah sakit di kabupaten, di kota, 27 kabupaten kota ini juga mumpuni begitu. Karena seringkali kejadian ada kasus-kasus atau sakit kemudian harus dirujuk ke RSHS yang kita tahu belum tentu mendapatkan ruang rawat begitu ya. Ini tadi sampai 8 jam dari Garut Selatan itu sampai ke RSHS 8 jam begitu. Itu pun masih harus prosedur dan lain-lain. Bayangkan kalau di tiap-tiap kabupaten itu ada rumah sakit yang baik, rumah sakit yang besar, yang juga mumpuni. Itu yang ingin disampaikan oleh Kang Anton begitu ya. Sekali lagi ini memang musibah yang bisa dikatakan mengingatkan kita semua begitu ya akan pentingnya empati, terutama dalam kehidupan bertetangga. Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda, bisa menyampaikan opini Anda soal kasus Raya, balita 4 tahun yang masuk IGD dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri 1 kali 24 jam pendengar, dan dari hidungnya kemudian ditemukan ada cacing dan wafat diduga karena askariasis. Dokter dan juga Dinas Kesehatan Jawa Barat ini masih terus melakukan analisa begitu ya, karena disampaikan sebelumnya kalau askariasis yang berujung kematian ini adalah kasus yang jarang sekali. 081-881-1075 bisa kembali Anda gunakan. Kabar Persib. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa Persib masih mengincar sejumlah pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer pada akhir Agustus nanti. Aditya mengatakan saat ini manajemen Persib bersama pelatih Bojan Hodak masih berupaya mencari sosok pemain yang tepat untuk menambah kekuatan tim dalam menghadapi kompetisi Super League dan AFC Champions League 2. Untuk pemain baru kita tunggu aja, tapi konsisten kita kayaknya dari awal bulan kita bilang kan bahwa kita lagi ses pemain baru, Bojan juga lagi nyari terus ya. Kita berharap sebelum Windows transfer ditutup di bulan Agustus ada kabar lagi lah tentang pemain baru, ditunggu aja. Aditya menegaskan keputusan perekrutan pemain berada sepenuhnya di tangan Bojan Hodak selaku pelatih kepala Persib Bandung. Saat ini, Bojan bersama jajaran pelatih masih terus meninjau dan menentukan lini mana yang perlu mendapat tambahan kekuatan. Ya kita lihat aja lah, nanti evaluasi dari tim pelatih kan pasti punya pertimbangan sendiri ya.
Dan kami percaya sepenuhnya Bojan dan tim pelatih itu punya pertimbangan yang matang, ya tidak akan mengambil keputusan posisi mana yang kita harus perkuat. Itu dia informasi dari Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan terkait Persib yang masih mengincar sejumlah pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer pada akhir Agustus nanti. Kabar Persib. 80 tahun sudah bangsa ini berdiri tegak. Berkat perjuangan para pahlawan, kita bisa hidup dalam kemerdekaan, membangun negeri ini sesuai cita-cita luhur. Kini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, dengan semangat kolaborasi, dan dengan cinta pada tanah air. Saya, Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat juang para pendiri bangsa terus hidup dalam hati kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Maka dari itu, mari kita bersatu, berdaulat untuk rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Sekarang konsultasi kesehatan tidak harus datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit loh. Karena ada talk show Tanya Dokter di PRFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam. Tanya Dokter bersama Dr. Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda. Selalu perhatikan kebersihan di lingkungan rumah. Karena lingkungan yang kotor bisa menjadi salah satu penyebab si kecil terkena stunting. Tunggu apa lagi? Simak terus Tanya Dokter hanya di PRFM. Citizen Opinion. Ada Kang Ahmad menyampaikan opini juga soal kasus Raya di Sukabumi. Ya, Kang Ahmad mengatakan dan semuanya sudah terlambat. Muncullah saling menyalahkan, bukan saling menyalahkan bawahan, perbaiki kinerja Dinkes. Kemudian dari Kang Abun, mirisnya bukan dinas kesehatan pemerintah, justru malah komunitas yang menangani. Kamar Nawai atau kemudian ada Tehana, kasihan ya anak 3 tahun di dunia hidup dalam kemiskinan, ditambah orang tuanya juga sakit ya. Jadi seperti tidak ada yang mengurus begitu ya Tehana. Kang Hamid, 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada rakyat yang bernasib seperti ini. Ya Allah. Kang Darwis, menurut saya pemerintah Jawa Barat atau kabupaten kota harus peka soal kesehatan warga kurang mampu. Kasus di Sukabumi ini adalah kegagalan pemerintah. Maaf, mau ngapain ya tadi guys? Citizen Opinion. Ya, Kadinkes Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat soal kasus yang terjadi di Sukabumi dan menyampaikan akan terus mengevaluasi kinerja Dinkes. Di sisi lain, pendengar, Dinkes Sukabumi mengingatkan soal berobat gratis. Ya, dikutip dari Detikom, kasus meninggalnya balita 4 tahun bernama Raya dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing ya ini semakin menghentak publik. Latar belakang keluarga Raya yang tidak mampu disorot karena diduga menjadi penyebab sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan.
Lantas bagaimana kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi soal ini? Kadinkes Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi mengatakan, masyarakat kurang mampu tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis meskipun tidak memiliki BPJS. Ya, ia merujuk pada kebijakan yang diluncurkan Bupati Sukabumi pada Mei lalu yang menjamin layanan kesehatan tetap diberikan hanya dengan membawa identitas dasar. Ya, Agus menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan kepemilikan dokumen kependudukan saat tim Posyandu mendapati kasus berat badan anak di bawah standar. Penyaluran makanan tambahan pun akan tetap dilakukan. Ia menegaskan prinsip pelayanan kepada warga miskin bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Agus juga menyinggung soal pilihan rumah sakit rujukan dalam kasus Raya. Ia mengatakan RSUD Sekarwangi Cibadak yang merupakan milik Pemkab Sukabumi sebenarnya juga bisa digunakan untuk menangani kondisi medis Raya bahkan tanpa biaya. Agus merujuk RSUD Syamsuddin Sukabumi yang merupakan rumah sakit tipe B milik Pemkot. Sementara RSUD Sekarwangi yang dikelola Pemkab juga berstatus tipe B dan dinilai cukup memadai. Sepakat ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kang Ahmad. Saat ini memang bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling evaluasi begitu ya. Apalagi kondisinya memang Raya ini ibunya mengalami keterbatasan atau gangguan kesehatan jiwa dan ayahnya ini adalah pasien TB paru, pendengar ya. Tentu tidak mudah begitu ya untuk menjalani hidup ya untuk seorang Raya, pendengar. Ya, opini dari Anda soal kasus balita 4 tahun yang wafat dengan tubuh dipenuhi cacing di kawasan Sukabumi yang luput dari pengawasan aparat setempat, pendengar. Ini masih akan saya bacakan ya, usai beberapa informasi berikut. Dan silakan Anda juga masih bisa menyampaikan opini Anda, baik itu melalui interaksi langsung, melalui nomor WhatsApp PRFM, ataupun melalui sosial media PRFM, pendengar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Selamat jatuh. Atas nama bangsa Indonesia. Selamat falling. Soekarno Hatta. Jangan jatuh, jangan jatuh kencang. Jangan terjatuh. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Dua informasi lainnya pendengar kami tambahkan untuk Anda siang hari ini dalam Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Pramono pastikan tidak ada korban dan kerusakan imbas gempa Sukabumi. Dikutip dari cnnindonesia.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban maupun kerusakan di Jakarta imbas gempa bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat.
Pramono mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dampak gempa tersebut. Menurut catatan BMKG, gempa terjadi di titik lokasi 6,48 Lintang Selatan, 107,24 Bujur Timur, atau 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,9 pada Rabu malam pukul 19.54. BMKG mengatakan gempa dangkal dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat. Setelah itu 2 gempa susulan kembali terjadi di Bekasi, masing-masing magnitudo 2,1 pada kedalaman 10 km dan magnitudo 2 di kedalaman 3 km. Informasi lainnya, kinerja Deddy Mulyadi soal lapangan kerja dan kemiskinan mendapat poin rendah. Dikutip dari antaranews.com, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapatkan nilai positif dari aspek kepemimpinan dan citra. Namun, dalam beberapa poin, mantan Bupati Purwakarta ini mendapat penilaian rendah, khususnya dalam isu ekonomi dan salah satunya terkait lapangan kerja. Dalam survei Litbang Kompas, catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana 67,2% menyatakan tidak puas dan hanya 31,4% warga Jawa Barat yang puas. Di sisi lain, isu kemiskinan juga serupa dengan poin rendah, kepuasan hanya 37,9%. Adapun berdasarkan survei tersebut terkait kepemimpinan Deddy Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat hingga 97,2%, kemudian 98,9% untuk citra Deddy Mulyadi yang dinilai sangat baik, dan 99% warga Jawa Barat menilai Deddy Mulyadi peduli, merakyat, dan responsif. Nantikan 2 informasi lainnya pendengar dalam Headline News pukul 11 mendatang. Saya Widya Libriawan. Headline News PRFM. Dan pendengar selain juga bisa menyampaikan opini terkait informasi yang kami hadirkan soal Raya, balita berusia 4 tahun yang wafat dengan tubuh dipenuhi oleh cacing di kawasan Sukabumi. Anda juga bisa berbagi informasi mengenai berbagai hal yang Anda temui siang hari ini melalui 0818811075 pendengar. Satu lagu kami hadirkan dulu untuk Anda siang hari ini, ada Rumah Sakit dengan Pop Kinetic. Jadi juga guys, kos-kosanku terasa guys sudah jadi lagi. Kita masukin, kita ambil bang ini guys. Kasuk gimana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Aduh, maaf nih guys, bersin kondisi kesehatan aku lagi kurang membaik guys untuk sekarang ini. Doakan guys biar aku cepet sembuh, aku lebih semangat lagi buat kontennya guys. Oh ya udah habis. Ada seperti ini. Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok. Nampaknya sudah malam. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi ini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Zaini Sufari, menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Jawa Barat yang belum memadai. Hal ini Zaini sampaikan dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 tahun Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus lalu. Menurut Zaini, dirinya masih kerap menemukan kondisi sarana dan prasarana sekolah di Jawa Barat yang dianggap belum cukup layak. Di Komisi 5 saya menggawangi salah satunya adalah pendidikan. Bagaimana infrastruktur di pendidikan ini harus jadi komunitas yang memang bisa terus dikawal untuk kemudian dilakukan secara saksama pada wilayah aplikatifnya. Karena banyak sekolah-sekolah terutama di tingkat menengah bagian dari tanggung jawab Pemprov Jabar gitu, yang masih banyak. Saya sering turun ke sekolah-sekolah SMA, kondisinya tidak seperti yang kita lihat di tampilan-tampilan luar. Lebih lanjut, Zaini mengatakan bahwa terdapat sejumlah sekolah di Jawa Barat yang terpaksa menggunakan laboratorium sebagai ruang kelas tambahan. Menurut Zaini, kondisi tersebut berpotensi untuk menghambat para pelajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, infrastruktur dan fasilitas lainnya. Bagaimana tidak memiliki laboratorium, padahal praktek yang paling utama dan terdepan dari seorang siswa itu adalah laboratorium. Maka tidak heran kalau kampus-kampus kelas internasional semakin maju karena penelitian yang dihasilkan salah satunya dari laboratorium itu bisa hadir. Tapi kita di tingkat menengah saja, artinya di yang paling bawah, penelitian melalui laboratorium tidak pernah didapatkan oleh siswa. Sehingga siswanya tidak pernah terbiasa melakukan kerja-kerja penelitian yang dihasilkan misalnya dari laboratorium. Karena kelasnya dipakai untuk belajar, menampung siswa yang terlalu berat. Kelasnya menampung, sehingga akhirnya laboratorium dipakai. Itu dia informasi dari anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat,
Zaini Sofari yang menyoroti belum idealnya kondisi infrastruktur pendidikan di Jawa Barat. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang beramai diperbincangkan. Ya, pendengar, interval kedua kebersamaan kita dan Anda juga masih kami undang untuk menyampaikan opini Anda, memberikan respon terkait kasus yang terjadi kemarin ya pendengar. Wafatnya seorang balita berusia 4 tahun dengan dugaan penyakit askariasis atau infeksi yang diakibatkan oleh cacing gelang. Sebelumnya di dalam tubuh balita ini juga ditemukan cacing gelang yang jumlahnya tidak sedikit. Pendengar. Ya, kalau Kadinkes Jawa Barat sudah mengatakan atau menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan akan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kadinkes Kabupaten Sukabumi Sanusi juga mengatakan sebetulnya untuk warga yang kurang mampu ini bisa berobat tanpa harus memiliki BPJS begitu, asal membawa kartu identitas. Di sisi lain, Bupati Sukabumi juga sudah menyampaikan responnya berkaitan dengan hal ini, pendengar. Ya, melalui akun Instagram Pikiran Rakyat, Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan bahwa kasus kematian seorang bocah berusia 3 tahun bernama Raya, di mana kematian yang tidak wajar ini menjadi sorotan. Ya, Asep Japar, Bupati Sukabumi mengatakan yang pertama menyampaikan rasa bela sungkawa terhadap Ananda Raya dan selanjutnya menyampaikan kepada seluruh dinas termasuk kecamatan, desa, RT, dan RW dalam lingkup Kabupaten Sukabumi agar betul-betul melayani masyarakat dengan prima. Ya, tentu ada banyak kali memang harus dievaluasi berkaitan dengan kejadian kemarin ya, pendengar. Selain memang kondisi dari balita ini di mana orang tuanya dua-duanya sakit begitu ya. Sang ayah adalah penyintas TB paru, sementara sang ibu ini mengalami gangguan kesehatan jiwa, pendengar ya, sehingga tentu saja bukan hal yang mudah untuk menjalani hidup sehari-hari untuk seorang Raya, pendengar. Kalau tadi ada Kak Anton, pendengar PRFM yang menyatakan bahwa rasanya sebagai warga empatinya juga harus dimainkan begitu ya kalau melihat ada warga yang seperti itu. Ini barangkali menanggapi kondisi Raya yang dibawa ke IGD ya setelah tidak sadarkan diri 1 kali 24 jam, pendengar. Citizen Opinion. Ya, respon dari Kang Abun, mirisnya bukan dinas kesehatan pemerintah tapi justru komunitas yang menangani. Kamaranawai atau kemudian Kang Ahmad
semuanya sudah terlambat, muncullah saling menyalahkan. Saat ini bukan saling menyalahkan bawahan, tapi perbaiki kinerja Dinkes. Kakak Aku Ari, cek baterai dulu. kasus Raya adalah ketidakpedulian sosial di masyarakat kita yang memang sudah tidak ada. Kegagalan dari level pemerintahan yang paling bawah di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Kelalaian dari sistem kesehatan mulai dari bidan desa, puskesmas, RSUD. Keangkuhan dari dinas-dinas yang mempersulit administrasi dari rakyat. Ya guys, Semua pejabat terkait yang bersangkutan aku tuh sebenarnya pengen ini lagi guys, tapi baterainya tinggal dikit sayangnya. Jadi sebetulnya udah nggak lama guys di sini. Ini dari Kang Komarudin. Kalau Padahal udah saya mau kayak terjadi gini, tapi harus semua bahan ntar heboh. lagi guys. Semua saling menyalahkan. Perbaiki Dinkes Kita Sukabumi, keliling. pemerintah daerah, desa juga harus dievaluasi. Semoga tidak ada raya-raya yang lain yang juga mengalami hal seperti ini. Ada Ibu Ira. Ya, komentar Bu Ira, dosa besar tetangga, RT, RW, Kades, Kadus, ini kepala dusun ya. Kemudian camat mati karena Aku telah pengen lalai dengan nanam lagi tapi warganya. baterainya tinggal dikit guys. Lama lagi. Kemudian ada Kang Aku lagi Andre, butuh HP ini buat keperluan ini guys. terkait kasus Raya, Teh Widi, Acara perang pengurus 17-an RT, kemudian 17 Agustus posyandu guys. RT, RW, setempat yang tidak Jadi peka. suasana Ada kemerdekaan. warganya yang tidak punya KK, EKTP dan Fokusnya miskin aku nggak juga bisa tidak ada lama-lama yang dulu peduli. ngontennya. Kan komomen kan nunggu September semoga. Kemudian ada Teh Yani, udah lama itu cacingannya, sampai cacingnya besar-besar. Kalau anak sekolah per 6 bulan sekali dikasih obat cacing. Mungkin karena diasuh neneknya. Udah gitu di pelosok di kampung ya, jadi tidak terjangkau oleh posyandu. Tapi rasanya posyandu juga harus memantau ada berapa kakak ya, kalau saya tidak salah. Jadi dalam satu desa atau dalam satu dusun itu ada berapa kakak. Kalau misalnya tidak bisa hadir ke posyandu, biasanya kader posyandu yang menyambangi warga tersebut ya. Dan ini juga masih terus dievaluasi ya pendengar. Atau nuhun ya Teh Yani, iya betul dikasih obat cacing per 6 bulan ya kalau di sekolah. Sama seperti bulan kesehatan mata ya, Februari dan Agustus, bulan vitamin A, betul ya Teh Yani, hatur nuhun. Kang Yanto, semua masyarakat harus peduli dengan kesehatan lingkungan, saling udah lama lagi, membantu. guys. Ini semua tanggung jawab kita. Ada hal-hal begini gak bisa lewat. Kang Wisnu, Bisa semoga lewat kasus guys, ini no. gak hanya sekedar jadi tempat pansos berbagai pihak ya. Lagi pula ini anaknya sudah wafat. Bayangkan, anak ini bertahan selama 4 tahun hidup, 4 kali ulang tahun kemerdekaan. Lebih baik telusuri dan diusut kenapa bisa dibiarkan di lingkungan oleh dinas setempat. Diusut tempat tinggalnya, kemudian Ibu ODGJ bisa nggak ternotis ngasuh anak kecil. Kondisi seperti ini harusnya peka dinsos setempat dan juga perangkat terkait. Diawasi dan juga diasuh oleh neneknya begitu ya, Kang Wisnu ya. Ya, namun demikian juga karena ayahnya sakit, ibunya juga punya gangguan kesehatan jiwa, barangkali neneknya juga punya keterbatasan begitu ya. Ya, tapi memang betul begitu ya. Kepekaan dari tetangga, kemudian juga kader posyandu, kemudian juga dinsos, dinkes begitu ya. Ini menjadi catatan dalam kasus Raya. Anda pendengar masih bisa menyampaikan opini Anda berkaitan dengan kasus kematian balita berusia 4 tahun bernama Raya di Sukabumi. Terdiagnosa karena infeksi askariasis atau infeksi cacing gelang, di mana di tubuhnya dipenuhi oleh cacing gelang yang diduga ini berkembang biak dari telur karena kondisi lingkungan tempat tinggal Raya. 081 881 1075 pendengar bisa kembali Anda gunakan. Citizen Opinion. News Subject PRFM. Wali Kota
Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau para camat dan lurah untuk lebih intensif melakukan patroli pengamanan di tempat yang rawan berkumpulnya anak-anak. Hal ini sering ditemukannya sejumlah kasus anak-anak usia sekolah yang kedapatan mengkonsumsi obat keras dan minuman beralkohol pada malam hari. Farhan berharap patroli pengamanan yang dilakukan secara rutin dapat menghindarkan anak-anak dari aktivitas beresiko di malam hari. Kita mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan tim Prabu melakukan patroli di seputaran sekolah mulai jam 10 malam sampai jam 1 pagi, menemukan fakta-fakta yang sangat menakutkan karena banyak sekali ditemukan anak-anak usia SD sampai SMP terkena ya minuman. ini mau udahan nih, Ini semakin memperhatikan karena di beberapa tempat keramaian ini mau ditemukan cuma berkebun bentar doang guys. di dalam usia produktif Sapling terus kita udahan ya, konsumsi obat keras disertai dengan minuman udah harus alkohol. udahan guys. Hal ini menunjukkan bahwa ada Oh, maaf nih kalau sekarang mainnya nggak bisa lama guys. Ini mau nih, ini mau aku lagi main pohon dulu bentar habis itu kita closing. Aku nggak lama guys. lebih intensif melakukan patroli pengamanan di tempat-tempat yang rawan sebagai Jauh juga, jauh. tempat nongkrong di malam hari. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang mengimbau para camat dan lurah untuk lebih intensif melakukan patroli pengamanan, khususnya di tempat yang rawan berkumpulnya anak-anak pada malam hari. News Subject PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et mayora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, shaping leader for a sustainable world, mewujudkan generasi yang sadar. Sekarang udah berapa bat kayaknya? Cepat udah keluar aja. Ya udah guys, mohon maaf saya potong dulu ya guys, karena udah harus udahan. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Jangan juga notifikasi di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Komen Hai Sifwana pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential program Exploring the Culture.